buat teman-teman, sebenarnya kalau memang betul-betul kau mau serius main band, bikin kau karya. Percuma jauh baru dari kalian loh, mendeker-deker juga. Apalagi cuman core-core di sosmed. Kembali lagi Bima Collection. Cari musik paling sangar Paling original. dan paling enak. Cerat dulu. Jangan kebersihan, jangan kebersihan. Selalu patuhi anjuran pemerintah karena pemerintah selalu benar. Iya dong. Iya bro, sekarang kita lagi mana nih? Kayaknya tempatnya. Iya, banyak Beres-beres stiker kan? metal. Oh. Ada di belakang ini alat-alat rekaman. Wow. Di mana kira-kira nih? Tempat recordingnya anak-anak undergroundnya Makassar. Yang paling terbaik di Makassar. Yang paling Ya begitu saja sih, saking hebat Iya, kita bisa bikin kapan kata-kata jadi. Please welcome Om Leo. Remake record. Jadi pakai ini dulu. Iya, pakai ini harus Om. Saya baru pertama kali di Wawancara seperti ini. yang tidak proper. Yang tiba-tiba bisa, oke bisa. Tapi kita intermezzo dulu ya sebelum Oke, iya. kita masuk ke inti pertanyaan ini. Kita teman-teman kenal dulu sama Leo. Siapa tahu ada teman-teman yang belum kenal. Nama lengkap kita Om. Saya Leo Alkardawi, yang punya Remains Record studio khususnya untuk home recording, khususnya untuk metal lah, band-band metal. Kalau band mau mainstream dan apalagi Iya, yang apalagi yang itu lebih sangar dari apa instrumen apa kayak itu yang mau pikir masuk di sini. dan juga kali ini adalah gitaris dari Andre Andre Mans. Mans. Ya, namanya Andre Mans. Siapa yang nak kenal Andre Mans di Makassar? Tur Hammer Sonic. Mau tanya-tanya dulu, bagaimana awal mulanya terbentuk ini Remains Record? Awalnya kan itu coba-coba aja. Enggak, ada kebetulan Om Hendrik punya ini soundcard. Saya bilang apa lagi? Saya punya soundcard, jadi saya tertarik. Tahu kebetulan saya senang dengan audio-audio. Mulai dari gitar, awalnya saya pelajarin bagaimana sih sound-sound yang bagus untuk musik-musik metal. Akhirnya saya tertarik, adanya Om Hendrik. Saya pinjam itu selama 1 tahun ke 2 tahun. Nah, kebetulan ada teman yang mau coba juga recording. Nah, akhirnya saya rekam, belajar dari YouTube awalnya. YouTube. Akhirnya makin kesini saya belajar, ketemulah sama teman yang namanya Capung. Nah, saya di situ banyak diskusi, banyak sharing. Akhirnya pas album kedua, Andre Mans itu kan kebetulan rekaman di sini. Ya, tapi sebelum saya ke Capung itu saya sudah banyak mengerti, bukan banyak ngerti, sudah ada sedikit pemahamanku tentang recording. Nah, yang saya tidak tahunya itu saya bertanya di Capung. Akhirnya album kedua itu 2 studio saya pakai. Drum di 3 malah di Lojo drum, gitar di sini, terus di Rax Record lagi lanjut gitar sama vokal. Jadi ini Om ini juga berarti belajar sendiri dulu awalnya. Ya otodidak. Otodidak. Deker. Oh, iya. Sama dengan sound engineering kita kan. Yang katanya Mona saya ini salah satu sound master di Makassar. Oh, iya. Siapa saya lagi? Siapa saya? Masuk dari kesini masuk. Yusti tadi namanya Yusti. Suaranya itu tadi suara kameran kami Yusti Ya, Ahmad. masuk dulu dada lagi. Halo. Kalau tadi itu belajar gimana gitu teknis tentang audionya selain mungkin belajar sendiri dan di YouTube atau memang ada yang ajar sebelumnya Om? Belajar audio, maksudnya dari audio untuk recording Iya, atau? audio recording. Enggak, penasaran ya, jadi saya belajar sendiri. Awal mulanya penasaran, bagaimana nih orang bisa sampai begini sound gitarnya, drumnya seperti ini. Akhirnya saya buka YouTube nih, buka YouTube.
lama sih. Dan ada beberapa band yang sempat rekor awal-awal itu seperti Chicken Fighter, sama Miraculous, Slam juga dulu. Itu sudah lama di 2000 berapa ya, 2014. Tapi makin kesini lanjut lagi ada Nocturnal, itu awalnya demo, sudah dari situ Nocturnal, lanjut lagi dia bilang, Kak, saya mau album. Oh ya boleh. Nah, mulai dari album itu mulai artinya mulai banyak yang tahu, bilang di Remains Record boleh. Kan juga kebetulan pas saat Nocturnal baru saya buka. Oh. Iya. Jadi sekitar tahun berapa lagi tuh? Berarti yang officialnya terbuka? Officialnya dia terbuka itu 2015. Oh, 2015. Iya. Baru 5 tahun. Iya, kurang lebih 5 tahun, tapi belum terlalu ceritanya bergerilya ya toh. Dari teman ke teman Ji. Akhirnya saya pikir makin kesini kayaknya sudah mulai banyak yang tahu. Makanya setiap ada event apa gitu saya ikut sponsoran gitu. Support lah, lebih support. Ya referensi itu pas dengar yang itu yang kita bilang tadi, lagu-lagu yang kenapa bisa lagunya seperti ini, siapa-siapa Om? Banyak, death metal kayak Slamming dari Abominable, Rusia, sama banyak sih. Saya nggak bisa sebutkan, yang jelas rata-rata band-band bule. Dan khusus ini metal sih, bukan yang genre-genre lain tuh. Kalau hardcore boleh, punk boleh, tapi punknya apa dulu? Bukan diskriminasi, bukan. Cuman kuping pun nggak ada terbatas sih kosan. Oh, iya. Jadi nggak bisa kayak apa nih? Nggak bisa semuanya gitu. Saya libas semuanya, nggak semuanya. Karena ya memang setiap orang punya referensi masing-masing. Dan ini memang juga Remains Record saya buka recording seperti ini, khususnya anak metal memang yang ada di Makassar. Saya juga bantu untuk anak-anak yang ada di Makassar, kalau punya band, paling tidak kok punya salah satu karya lah. Saya pernah ditanya dulu ketika saya main di Amersonic kemarin sama almarhum Krisna, dia bilang begini sama saya, kau nggak bakalan bisa diinterview di majalah manapun kalau kau nggak punya suatu karya. Itu yang bikin saya, bagaimana ini anak-anak Makassar bisa ada karyanya gitu. Iya, paling tidak dengan budget yang tidak terlalu ini toh. Akhirnya saya pikir, akhirnya di situ tadi mulai alat-alatnya Om Hendrik saya pinjam selama 1 tahun. Selebihnya itu saya kembalikan, saya beli sendiri, cicil pun juga. Kenapa namanya Remains Record? Remains Record itu bukan karena saya dari Unremains, bukan. Karena semua peralatanku itu kebanyakan barang-barang bekas yang sisa-sisa. Makanya saya pakai nama itu. Ya, ada di situ. Ya, betul. Justru itu membuktikan kalau kreatif ini. Maksudnya dengan keterbatasan kita bisa Ya, betul. buat Nah, sesuatu yang itu. lebih baik. Dan juga ini Remains Record bisa bantu teman-teman yang mau unjuk gigi tapi ada band tapi pindah lagu kayak band nonton. Kayak bandmu juga. Itu juga sebenarnya buat teman-teman. Sebenarnya kalau memang betul-betul kau mau serius main band, bikin kau karya. Karena Ya. sejago apapun Ki main, kalau nggak ada karya tak Band Anda sampah. Ya. Buktinya kalau kita itu musisi toh. Ya, Iya. sisi. Karena kalau percuma jago baru nggak ada karya no, menjadi dekir-dekir juga. Apalagi cuman kor-kor di sosmed. Kamu tuh papa. Iya kan, kami siap beragam argumen juga. Usul membaca langsung saya diskusi. Ya. Iya susah kamu. Jadi kan ini dari tahun 2015 ini sudah terbentuk. Iya. Terbuat berarti berapa band yang sudah rekaman di tempatnya ini? Kemarin Nusa, Larva, Arfa, kemenyan, Oh iya, punya baru-baru. Iya. Unremains, Nocturnal. Pernah. Anu siapa? Bentrox, Bentrox. Bentrox. Oh, jadi gitar selanjutnya. Kalau emergensi sama bulu ayam itu mixingnya di sini. Iya, mixingnya di sini. Emergensi Tapi sama bulu mereka ayam. teks sendiri. Iya, di Lojo. Jadi kita terima juga mixing juga sini di full di Iya. luar. Iya. Tapi saya harus lihat dulu datanya kan, nggak terima langsung sekian enggak. Saya harus lihat datanya dulu. Jadi harus seleksi juga sih. Iya, Ada iya, standar iya. tersendiri. Ya, jangan Iya. sampai dia Karena- belum di bonds dia
filenya masih Ya, betul. perbaiki dulu di sini. Kayak band Anda. Lagunya siapa bro? Lagunya siapa bro? Dari penjaringannya tadi lewat situ Om Di. Penjaringannya Dari biasanya mulut kayak ke mulut, Di. dari mulut ke mulut. Iya, awalnya ke situ toh. Kan makin juga yang masuk otomatis diseleksi lagi. Iya. Dilihat materinya apakah Iya. memang worth it untuk Iya. worth it atau tidak. Saya sih kan kayak emergency take di Lojo. Baru mixing di sini. Artinya lebih jauh kayak Leo daripada Iya. Iya. Kenapa mereka ke sini? Ya mungkin karena dia nyaman ke saya. Iya. Bukan berarti kalau bagi saya sih sound engineer itu tergantung dari telinganya masing-masing. Jadi dia sobat bilang bagus Mini. ya, Kalau betul, malu-malu mereka. bilang, aku bilang, bagus Mini. Iya, iya bagus Mini. Padahal dia belum masih mau kawin tapi tahu-tahu aku bilang. Nah itu sebenarnya juga buat apa nih? Saya kebanyakan metal mungkin karena kebanyakan juga di temanku anak metal supaya mereka juga tidak terlalu canggung ketika rekaman, kan lebih asik kalau lebih enjoy gitu. Ya, tidak dikasih pressure. Ya gitu, Bisa nyaman mungkin kan. senyaman mungkin. Nyaman kita sempat. Meskipun Jadi tantangannya buat kayak kita ini kan kayak bisa dibilang kayak Independen. ya independen label apa Iya, recording tar recording. gitu. Recording. Apa tantangan terbesar itu untuk kayak major label atau yang recording yang sudah ada namanya sudah besar nih. Bagaimana bagaimana tantangannya kita rasa itu? kalau tantangannya sih memang berat sih ya. Tapi terus terang itu jadi motivasi sebenarnya. Karena mereka kayak label-label besar ya tidak mungkin juga saya ada kalau dia nggak ada, dia nggak ada. Awal mulanya sih memang juga motivasiku ke situ. Contohnya band-bandnya, saya dengar bandnya, oh ini dari label sini, oh ini bandnya dari label sini. Gitu sih sebenarnya. Paling Dan dia itu kalau- motivasinya pasti bakalan kesana lah. Doakan saja tuh ya. Kan Iya. pasti kita mau berkembang terus. Ya betul. Jadi buat teman-teman yang punya karya tapi Low budget. budget, Ya. langsung saya DM Bebas Jadi Record. apa alasan kalian tidak berkarya? Iya. Betul betul. Apa lagi? Catat gitu. Kalau kau mengaku musisi, paling tidak kau punya karya. Paling tidak itulah. Iya tahu ini band baru langsung ada lagu sendiri. Rilis sendiri. Musisi itu yang bilang nih kowe. Nggak merasa kok. Jadi target pasar tuh ini memang di dunia metal atau gimana? Sementara ini. Sementara. Sementara. Jangan tiba-tiba kak mau kak mixing ini pakai lagu pop. Boleh, Boleh. boleh. Tapi kau bawa sound engineer sendiri, pakai studio boleh, boleh. Jadi banyak opsinya Om Di. Banyak sih. Tapi kalau dia mau saya kayaknya belum bisa. Oh, karena Belum apa bisa. nih mungkin saya kayak kita bilang tadi telinga. Ya, Jadi ini apa kan ekspektasinya orang betul, bagaimana baru iya. kita dengar metal nanti distorsi semua. Kalau suka dukanya ini Om untuk awal-awalnya itu membuat recording itu bagaimana? Suka dukanya pasti budgetnya besar. Tapi makanya saya bilang kalau makanya itu dari awal Remains Record kalau saya ikuti mauku otomatis budgetnya besar. Jadi saya pakai yang seadanya saja. Itu dukanya di situ. Sukanya ya alhamdulillah teman-teman pada welcome semuanya. Sangat terbantu sekali. Iya iya. Nah, Apa tapi sampai Hammer Sonic. Iya. Itu dong. Itu membuktikan kalau dengan keterbatasan kita mampu. Kita Ya. cuma beda pulau iya sebenarnya. betul. Tidak Saya sepakat bersambung dengan Jawa itu. dengan Makassar itu sudah banyak yang bilang. Betul. Iya, Saya sepakat. Jadi tidak mesti bisa negara. tidak mesti juga kita harus jauh-jauh terbang kalau memang ada yang terbaik di sini Nah. di kota atas sendiri. Maksudnya kita bisa buktikan juga kepada mereka tuh bilang, ini loh tempat recording yang bagus, bisa sampai telinganya orang luar tuh bilang, "Ih, dari mana ini? Siapa yang mixing ini?" Iya kalau orang Iya luar kayak tuh kemarin suka. kan ini ada yang recording Dr. Now, Oh, iya, Sinosis. Dr. Now. Itu kan langsung di review? Iya, tidak langsung dikontrak sama label Jakarta kan. Oh, Berarti bagi saya itu sudah satu kebanggaan buat saya rekaman di sini dan dia cocok telinganya Iya. orang-orang sana. Tapi Kak, kan sekarang di tengah-tengah pandemi corona ini, apakah masih ada di band-band yang record? Selama pandemi Iya, benar. waktu awal-awalnya sih memang pada awalnya kan ada nih beberapa band yang atur jadwalnya.
pas pandemik diundur. Iya. Itu aja. Tapi setelah masa selesai PSBB ini sudah aktif nih kembali, banyak nih yang Iya. lobby jadwal. Yang pasti normal. aktifnya itu selesai lebaran kemarin aktif langsung masuk itu yang mana sih Nah, kalau misalnya tips-tips nih Om, untuk siapa tahu mungkin sobat-sobat Pingmac. Nah, berarti Pingmac ini Iya. ada yang mau berpikir untuk membuka usaha recording. Mungkin dari kita ini apa tips tak? Kalau tips saya jangan terlalu dulu untuk mau yang wah ya, maksimalkan bisa aja berapa budgetmu, karena sekarang kan enak nih ada nih dibilang barang-barang second tuh. Jadi artinya tidak terlalu banyak yang kita makan budgetnya. Kalau saya sih lebih ke situ Ji, kecuali kalau kita sudah profesional nih memang yang betul-betul butuh nih alat yang sampai sekian harganya, ya mau nggak mau. Ya berkembang dia sesuai kebutuhan juga. Ya betul, apa sih kebutuhannya sebenarnya kita mau buat recording, kebutuhanmu seperti apa dan standar bandnya yang kau terima itu seperti apa gitu. Atau dia mau band cantik. Istilahnya nanti tahu pasarnya ini. Iya pasarnya. Jadi marketnya memang kita harus juga tahu mau dikemanakan ini band-band apa saja yang kita terima itu. Kan ada tips-tips tadi, mau juga bertanya, maksudnya aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk recording ya. Kalau sekarang saya pakai DAW-nya Presonus Studio One. Ya. Ya. Saya Sama kira- saya combine juga pakai Cubase 10. Oh, 10. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dia untuk pelan-pelan dulu. Ya pelan-pelan. Ini kali Anda anak konglomerat, Boleh pakai Logic Pro. Anda anak konglomerat baru. Oh, iya. Tapi sini dia membuktikan kalau ya keterbatasan Iya, tidak menghalangi tidak menghalangi kreativitas. kreativitas. Justru kita Iya. dan keterbatasan itu kita dipacu. Teman-teman jangan juga apalagi bilang harus saya pakai alat begini, alat begini, alat begini. Kalau bagi saya sih dalami dulu itu apa yang kau belum tahu. Sebelum kau membeli sesuatu barang, paling tidak kau harus tahu dulu sebelum membeli. Maksimalkan gitu Maksimalkan alatmu. betul alatmu. Makanya ini sudah Jangan sampai kau beli baru kau pakai tidak sesuai kebutuhan juga, dengan tidak sesuai kamu. kebutuhan juga. Ya. Jadi buat band-band yang di Makassar khususnya metal, kalau memang punya karya atau mau buat studio, itu kita di tips kok saya. Jangan nih selalu mau pakai yang wah-wah kalau memang kebutuhanmu belum bisa sampai ke situ. Iya. Kedua, pelajari dulu semuanya lah kan. Apa fungsi-fungsinya masing-masing sebelum kalian membeli itu. Apalagi sekarang dimudahkan untuk belajar. Ada Ya, betul. Ada Om Leo kalau mau diskusi langsung. Kayak saya kan kebanyakan di YouTube ya sebenarnya. Kalau saya tidak terlalu ngerti di bahasanya, Iya. baru saya ke capung begitu. Ji. Dan rencana Om buat tutorial sendiri. Iya. Kayaknya saya belum bisa. Belum konten. Eksploitasi. Betul-betul kurang ajar. Siapa tahu Iya, toh. tahu. Jadi kalian pesan-pesannya ini untuk Pingmac, untuk konten-konten seperti ini Kami. ya, konten-konten. Kalau saya sebenarnya menarik sekali dan syukur alhamdulillah mau review juga di Men's Record itu salah satu kebanggaan buat saya sendiri. Semoga makin kesini makin bagus konten-kontennya. Ya, ya. Kalau saya sih saranku bagusnya ini kok kayak memes bagusnya. Oh, berarti calon Ceribel. Calon requestan. Korban Ceribel, iya, korban Ceribel. Toh, Satu studio nanti disewa banyak masa ya tapi beres. Nah, jadi paling yang 3 orang ini mau saya kau panggil kayak Om Wawan, lore, semua lore, Senior. semua Om lor. Idol, semua lore. sama Apakah Anda Bonda. berani? Ya. Apakah Anda berani? Ketika kita membuat kita harus berani. Bro. Iya, betul. Selain Berani, kita tidak buat tidak. itu sebenarnya lebih ke silaturahim. Ya. Iya. Nah, iya kan, karena kan kita kan belum kenal mereka kan harus mata takut deh, karena kita memang belum mengenal beliau. Makanya, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, demikian tadi Ceribel bersama korban kita kali ini Om Leo dari Pingmac Record. Record. Sobat-sobat Pingmac juga kalau mau rekomendasikan siapa korban selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Dan juga teman-teman siapa tahu ada itu yang jangan lupa selalu kami ingatkan yang punya karya tapi Iya. belum di tag, kesini saya langsung DM langsung Men's Record.
Pinkmax channel musikku. Remaster record, recording andalanku. Mantap.